Ketemu lagi dengan gua Bang Pileng. Jangan lupa subscribe channel Bang Pileng supaya gua lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Kisah yang dialami Teddy ini terjadi di tahun 1996. Tak pernah terbayangkan oleh Teddy kalau teman satu kontrakannya memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Cerita ini berawal ketika Teddy dan ketiga temannya yang bernama Budi, Johan, dan Tony memilih untuk tinggal di rumah tantenya Tony. Tony yang memiliki tante yang tinggal di Surabaya memiliki rumah di Jakarta yang tidak ditempati. Rumah dengan 4 kamar dan terdiri dari 2 lantai dibiarkan kosong begitu saja bertahun-tahun lamanya. Teddy dan ketiga temannya yang berteman sejak kuliah di salah satu kampus swasta memutuskan untuk mencari rumah kontrakan. Mereka semua adalah anak perantau yang kuliah dan bekerja di Jakarta. Setelah lulus kuliah, mereka yang dulu pernah tinggal satu rumah kos dekat kampusnya sempat berpisah selama 1 tahun untuk mencari jalan hidup masing-masing. Teddy, Johan, dan Budi sudah mendapat pekerjaan di Jakarta. Walaupun mereka tidak satu perusahaan, tapi mereka sering kumpul bersama, termasuk Tony yang belum bekerja. Atas saran Tony, dia mengajak ketiga temannya untuk mengontrak di rumah tantenya dengan harga sewa rumah yang terbilang murah. Rumah yang terbilang mewah dengan fasilitas perabotan yang sudah lengkap membuat ketiga teman Tony setuju dengan usulannya. Tak terasa sudah 6 bulan mereka menempati rumah itu. Setiap pulang kerja, Teddy dan temannya selalu kumpul di ruang tengah untuk sekedar bercerita atau menonton acara televisi. Sudah 2 hari ini, Teddy merasakan sesuatu yang berbeda dengan Tony. Tony yang memiliki sifat pendiam di antara mereka berempat nampak berbeda jauh dari hari biasanya. Lu tahu nggak sih si Tony kenapa ya? Udah 2 hari nggak mau kumpul di kamar mulu. Budi yang mendengar perkataan Teddy langsung berdiri dari kursi dan berjalan ke kamar Tony. Iya, gue juga heran sama tuh anak. Ada yang bikin dia tersinggung nggak? Tanya Johan sambil mengambil remote televisi untuk mengecilkan volume suara. Nggak tahu deh kalau itu. Tapi seminggu yang lalu gue denger waktu dia ngomong di telepon, kayaknya lagi ribut sama ceweknya. Bukan kerjaan yang dipikirin, malah cewek yang diurusin. Lu kasih tahu aja dia, cari kerja dulu, baru mikirin cewek. Teddy hanya terdiam mendengar perkataan Johan. Ada 15 menit mereka berdua terdiam dan hanya fokus ke acara televisi. Tak berapa lama Johan masuk ke kamar. Malam itu adalah malam terakhir Johan untuk tinggal bersama ketiga temannya. Karena besok pagi dia sudah dipindah tugaskan ke Semarang selama 6 bulan lamanya. Teddy yang masih berada di ruang tengah sendirian tersentak kaget karena tiba-tiba Budi sudah berada di belakangnya. Dengan tertawa kecil karena melihat ekspresi wajah Teddy yang kaget, Budi menggeserkan badannya mendekati Teddy. Gue tadi udah tanya ke Tony, dia malah nangis. Nangis kenapa? Tanya Teddy penasaran. Payah si Teddy tuh, diputusin sama ceweknya sampai segitunya. Ngomongnya udah ngawur, katanya mau mati aja daripada ditinggalin. Kasihan juga sih, dia kan pacaran udah lama. Ada kali 5 tahun. Tony orangnya nggak pernah cerita kalau nggak ditanya. Semua itu dia pendam sendiri. Jawab Teddy sambil berdiri. Mau kemana lu? Mau ke kamar Tony? Budi hanya terdiam. Teddy berjalan menuju ke kamar Tony. Dan tak sampai 5 menit, Budi juga menyusul ke kamar Tony. Kebesokan pagi, Johan tidak diantar ketiga temannya. Dia pergi ke stasiun Gambir sendiri. Mengingat Budi dan Teddy tidak bisa mengantarnya ke stasiun karena harus berangkat ke kantor pagi itu. Sedangkan Tony masih di dalam kamar, tidak keluar kamar sejak malam. Dengan sedikit rasa kesal yang terlihat dari wajah Johan, Johan hanya pamit ke Budi dan Teddy karena Tony tidak membuka pintu kamarnya saat Johan mengetuk pintu untuk pamit ke Semarang. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Teddy yang sudah sampai di depan rumah memasukkan motornya ke halaman. Lampu rumah nampak gelap, tak seperti biasanya. Wajah Teddy sedikit berubah. Berkali-kali dia memandangi teras rumah. Tidak ada cahaya lampu yang menyala dari dalam ruang tengah atau ruang tamu.
Teddy mencoba membuka handle pintu. Pintu yang tidak dikunci terbuka sedikit. Pikirannya tertuju ke Tony. Ada rasa sedikit kesal kenapa pintu tidak dikunci. Biasanya kalau Tony pergi atau siapapun yang pergi, setiap penghuni rumah diwajibkan mengunci pintu dan menyalakan lampu teras dan lampu ruang tamu. Parah nih anak, pergi bukan nyalain lampu, kunci pintu, malah ninggalin gitu aja. Gumam Teddy dalam hati, mengingat Tony lah yang terakhir di rumah sebelum mereka pergi ke kantor. Tangannya mencari stop kontak untuk menyalakan lampu teras dan ruang tamu. Lampu menyala. Sedikit cahaya menerangi ruang tengah. Teddy berjalan menuju stop kontak untuk menyalakan lampu ruang tengah. Kamar Teddy yang berada di samping ruang tengah nampak terbuka sedikit. Kakinya melangkah masuk ke kamar. Tas yang ada di pundaknya dilempar ke ranjang. Dia langsung menjatuhkan badannya di atas ranjang. Badan yang terasa lelah membuatnya malas untuk langsung mandi malam itu. Baru rebahan 10 menit, suara motor berhenti tepat di depan rumah. Bunyi pintu pagar terdengar sampai ke kamar Teddy. Suara kaki melangkah tepat berhenti di depan kamarnya. "Ted, pintu kok nggak lu kunci? Lu kan di kamar. Ntar kalau ada maling gimana?" Suara Budi membuat Teddy melirikkan matanya ke depan pintu kamar. "Gua kunci kok." "Apaan dikunci? Gua dorong pintu langsung kebuka." Teddy bangun dari tidurnya. Dia merasa yakin kalau tadi dia sudah menutup pintu utama sebelum masuk ke kamar. "Ada juga si Tony tuh. Gua pulang lampu gelap semua, pintu nggak dikunci." "Si Tony di kamar atau pergi?" tanya Budi meyakinkan keberadaan temannya itu. Teddy menggelengkan kepalanya, memberi kesan kalau dia tidak tahu keberadaan Tony. Budi masuk ke dalam kamar dan duduk di samping ranjang. Mereka terlibat pembicaraan mengenai Tony. Ada kurang lebih setengah jam mereka bicara. Mereka berencana mengajak Tony untuk buka usaha warung makan, supaya Tony tidak lagi memikirkan soal pacarnya yang berada di kampung. "Gue haus nih, gue mau minum." "Ya udah, ntar kalau ketemu Tony, lu aja ngomong duluan ya ke dia." Teddy beranjak dari ranjang keluar kamar menuju ke dapur. Budi yang juga merasa haus ikut ke dapur berjalan di belakang Teddy. Tepat di depan pintu dapur, Teddy menghentikan langkahnya. Melihat temannya berhenti melangkah, Budi juga berhenti. Mata Teddy langsung tertuju ke dalam dapur. Lampu dapur yang gelap karena belum dinyalakan membuat Teddy mempertajam penglihatannya. "Budi, itu siapa, Bud?" Teddy melihat seperti benda tergantung di atas plafon dapur. Benda yang mirip badan manusia yang tergantung membuat Budi melangkahkan kakinya. Teddy yang melihat temannya maju ke depan langsung menarik tangannya. Jantung mereka berdebar kencang. Wajah Teddy dan Budi terlihat tegang. Badannya mulai sedikit gemetaran. Karena penasaran dan sedikit rasa takut, Budi melangkah menghampiri stop kontak untuk menyalakan lampu. Tangannya menekan saklar yang ada di dinding. Mereka berdua tersentak kaget begitu melihat orang yang tergantung di depannya adalah Tony. Kaki Teddy sampai gemetaran melihat Tony tergantung di depannya dengan lidah menjulur keluar dari mulutnya. Dengan sekuat tenaga, mereka berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan ke warga. Dalam waktu yang singkat, rumah mereka sudah dipenuhi warga. Malam itu juga ketua RT dan beberapa warga membuat laporan yang terjadi di wilayahnya. Singkat cerita, sudah 1 minggu Tony meninggalkan mereka berdua. Jenazah Tony sudah dimakamkan di kampung halamannya. Di rumah itu hanya Teddy dan Budi yang masih bertahan tinggal di sana. Sebenarnya Teddy sudah tidak mau tinggal lagi di rumah itu. Tapi dia masih bertahan karena Budi sedang mencari kontrakan baru dan mereka berdua ingin mencari kontrakan bukan tempat kos. Mengingat barang-barang mereka cukup banyak dan tidak cukup kalau dibawa tinggal di rumah kos. Malam sekitar jam 9, Teddy yang sudah berada di kamar dan sedang rebahan santai di atas ranjang terlihat kesal karena menunggu titipan nasi goreng yang dipesannya ke Budi. Budi yang belum pulang dari kantor tidak memberi kabar keberadaannya. Padahal sebelum berangkat kerja, Teddy sudah meminta Budi untuk pulang cepat
karena dia menitip nasi goreng yang ada di dekat kantornya. Rasa lapar yang sudah tidak bisa ditahani lagi membuat Teddy bangun dari ranjang untuk memasak mie instan di dapur. Ada sedikit rasa takut begitu kakinya melangkah memasuki dapur. Teddy berusaha berpikir positif saja, mengingat ini hari ke-9 Tony meninggal, dan selama ini di rumah semua baik-baik, tidak ada gangguan sedikit pun. Tangannya mengambil sebungkus mie instan dari lemari. Mie instan itu dimasukkan ke air yang sudah mendidih. Tak sampai 3 menit, mie yang sudah kenyal itu ditaruhnya di atas piring yang sudah ditaburkan bumbu. Aroma mie instan membuat perutnya semakin lapar. Teddy mencuci panci tempat merebus mie tadi. Saat tangannya baru saja meletakkan panci yang sudah bersih, dia merasa ada orang yang berdiri tepat di belakangnya. Teddy terdiam. Dia tidak berani menggerakkan badannya. Matanya melirik ke arah samping. Tidak ada siapa-siapa. Tapi dia tetap seperti merasakan seperti ada orang di belakangnya. Bulu tengkuknya mulai berdiri. Rasa takutnya mulai timbul. Dengan memberanikan diri, dia membalikkan badannya menuju ke meja makan untuk mengambil mie instannya. Dengan perasaan takut, tangannya langsung mengambil piring yang ada di atas meja. Baru 1 langkah dia berjalan untuk keluar dari dapur. Tiba-tiba dia merasa ada benda yang jatuh di pundaknya. Refleks, Teddy langsung menangkis benda itu. Benda yang jatuh itu tepat berada di kakinya, membuat mata Teddy tak berkedip. Lututnya langsung terasa lemas. Dia melihat tambang berwarna coklat ada di kakinya. Teddy mengingat betul kalau tambang yang dilihatnya adalah tambang yang dipakai Tony saat bunuh diri di dapur. Dengan sekuat tenaga dan badannya gemetaran, Tony berlari semampunya keluar dari dapur menuju ke kamarnya. Walaupun larinya terasa sangat lambat, tapi dia berhasil juga keluar dari dapur. Malam itu, setelah Budi sampai di rumah, Teddy menceritakan apa yang barusan dia alami. "Lu yakin, Teddy, apa yang lu lihat itu? Lu lihat tambang yang dipakai Tony? Atau lu cuma takut aja kali, jadi timbul halusinasi lu?" "Bener, Bud, gue lihat itu tambang di kaki gua. Tapi kalau soal gua halu, itu gua nggak tahu dah. Pastinya tadi gue lihat sendiri pakai mata kepala gua." Mereka berdua sepakat untuk melihat ke dapur. Dengan memberanikan diri dan berdoa di dalam hati, Budi memperhatikan setiap jengkal lantai yang ada di dapur. Tidak ada tambang coklat yang diceritakan Teddy tadi. Teddy juga menunjukkan lokasi di mana dia melihat tambang itu. Dan ternyata tambang itu tidak ada. Si Tony ini pasti matinya penasaran, Bud. Dia pengen nunjukin ke kita kalau dia itu masih ada di rumah ini, kata Teddy sambil menarik tangan Budi untuk keluar dari dapur. Budi mengikuti langkah Teddy. Mereka kembali ke kamar Teddy. Ada setengah jam mereka di kamar. Mereka membicarakan tentang Tony. "Besok gue mau telepon keluarganya Tony. Gue pengen tahu nomor telepon ceweknya Tony." "Lu ngapain telepon ceweknya?" tanya Teddy yang bingung dengan maksud Tony. "Lu tahu nggak, Ted? Waktu gue kabarin Tony meninggal ke orang tuanya tuh nggak tahu dia tinggal di rumah ini. Gue bilang kalau Tony sama kita tuh tinggal di rumah tantenya. Tapi yang gue heran, orang tuanya bilang nggak kenal sama Tante Rosa. Yang orang tuanya tahu Tony tuh tinggal di kosan." Teddy hanya terdiam mendengar perkataan Budi. Wajahnya seperti memikirkan sesuatu. "Kalau gue mikirnya agak aneh, nggak ada keluarganya yang ambil barang milik Tony sampai sekarang." "Kalau itu sih menurut gue mungkin keluarganya belum ada uang buat ambil barang si Tony," kata Budi menjawab pertanyaan Teddy. Mereka berdua terdiam sejenak. Tiba-tiba lampu di kamar mati seketika. Serentak mereka berdua kaget dan saling berdekatan. Hanya persekian detik lampu kembali menyala, dan dalam waktu yang bersamaan mereka berdua mendengar suara. Teddy dan Budi saling bertatapan. Suara gedoran pintu semakin keras. "Itu suara pintu yang mana?" Budi berjalan menghampiri pintu kamar. Kepalanya melihat ke arah luar.
Tangannya memberi tanda ke Teddy untuk ikut dengannya. Suara gedoran pintu itu berasal dari lantai 2. Suaranya dari lantai 2. Udah biarin aja, jangan ke atas. Teddy mencegah Budi untuk naik ke lantai 2. Takutnya maling. Kita lihat aja. Itu kalau nggak dari kamar Johan, pasti dari kamar Tony. Budi mengajak Teddy untuk mengikutinya dari belakang. Budi mengambil balok yang ada di ruang tengah. Perlahan-lahan mereka melangkah menaiki anak tangga. Dengan perasaan takut tapi penasaran, mereka akhirnya sampai di ujung anak tangga lantai 2. Budi yang terlebih dulu sampai di ujung anak tangga tersentak kaget begitu melihat sosok laki-laki berdiri di depan pintu kamar Tony sambil membentur-benturkan kepalanya. Dan secara bersamaan, sosok laki-laki itu memalingkan wajahnya menatap ke arah Budi dan Teddy. Seperti mau pingsan saat itu, mereka melihat Tony dengan menjulurkan lidahnya membentur-benturkan kepalanya ke pintu kamar. Teddy yang takut langsung berlari meninggalkan Budi yang masih terpaku menatap Tony. Budi tersentak kaget begitu mendengar suara teriakan Teddy yang jatuh dari anak tangga. Dengan badan yang gemetaran, Budi membangunkan Teddy yang jatuh duduk di tangga dan mereka berusaha untuk lari menuju ke lantai 1. Malam itu mereka tidak bisa tidur sampai pagi. Beruntung bagi mereka, besok mereka tidak bekerja karena hari libur nasional. Siang sekitar jam 12 setelah bangun tidur, Budi menghubungi keluarga Tony. Setelah mendapat informasi dari orang tua Tony, Budi menghubungi pacar Tony. Ada sekitar 1 jam mereka berbicara di telepon. Betapa kagetnya Budi mengetahui permasalahan yang dihadapi Tony semasa hidupnya. Ternyata pacar Tony selama ini baru tahu kalau Tony merupakan laki-laki simpanan milik seorang tante-tante di Jakarta. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kalau tante itu bernama Tante Rosa, pemilik rumah yang ditempati Tony dan temannya. Setelah mendapat cerita yang sebenarnya, Budi dan Teddy sepakat untuk mencari tahu keberadaan Tante Rosa, pemilik rumah yang mereka tempati. Karena selama ini mereka belum pernah bertemu dengan Tante Rosa. Mendapat informasi dari ketua RT setempat, Budi menghubungi Tante Rosa melalui telepon. Tante Rosa ternyata tidak tahu kalau Tony telah meninggal. Singkat cerita, setelah 1 minggu sejak kejadian itu, mereka berhasil mendapatkan kontrakan baru. Dan di hari yang tepat, mereka memindahkan semua barang-barangnya ke rumah kontrakan yang baru. Terkecuali barang milik Tony. Mereka mengirimnya melalui paket ke alamat orang tua Tony. Sedangkan kunci rumah dititipkan ketua RT setempat. Mereka juga tak lupa menghubungi Tante Rosa untuk berterima kasih dan memberitahu kalau mereka sudah tak menempati rumah itu. Itulah pengalaman Teddy dan Budi saat menyaksikan temannya mengakhiri hidupnya dengan jalan pintas. Sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gua ada upload video baru. Salam dari Bang Pileng.